Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulvina Prasasti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Tanjung Jaya, Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan dari modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan, yaitu pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita juga harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat sesuai minat siswa. Akan tetapi, kebebasan itu tidak bersifat mutlak. Kita tetap harus mengarahkannya agar anak tidak kehilangan arah. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman bisa diartikan pula bahwa kita sebagai guru harus membekali siswa dengan keterampilan sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran saat ini, kita juga harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa dalam mengembangkan budi pekerti. Selanjutnya, hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak sesuai kodratnya. Salah satu kodrat anak yaitu bermain. Dengan bermain, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Sebagai guru, kita juga harus melayani anak dengan setulus hati dan memberi teladan, ingar sosung tulodo, membangun semangat, ing madya mangun karsa, dan memberi dorongan, tuturi handayani, pada tumbuh kembang anak. Menuntun anak menjadi pribadi yang berakhlak mulia, terampil, dan bijaksana agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan adalah tugas kita sebagai seorang guru. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, ketika mereka sedang mengerjakan tugas atau soal ulangan. Jika nilai mereka sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Fokus saya hanya pada ketercapaian materi, sehingga siswa diminta menghafal materi.
Oleh karena itu, saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Saya juga mempercayai bahwa dengan melakukan tindakan tegas dapat merubah perilakunya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, saya memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan menyeluruh, bukan hanya dalam aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, dan budaya. Menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberikan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media yang tepat. Guru hanya sebagai fasilitator dalam pendidikan. Saya juga harus mempelajari karakteristik anak yang unik dan memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak. Pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Dan saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.